Karena film ini baru rilis, narator kentang mengingatkan jika video yang akan kalian tonton seluruhnya adalah spoiler. Is not yet ready for all. Rihanna. Pada film sebelumnya, Diana alias Wonder Woman kehilangan kekasihnya yang bernama Steve karena tewas di medan peperangan. Pada sequelnya kali ini, Wonder Woman telah hidup di kota Washington DC, Amerika Serikat, dan di film kelanjutannya ini, kekasihnya yaitu Steve bisa hidup kembali dan berjuang bersama Diana. Selamat datang di channel ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator kentang akan menceritakan alur dari film Wonder Woman 84 yang dirilis pada tahun 2020. Langsung saja kita simak alur ceritanya. My youth, liked more closely. Film ini diawali dengan masa kecil Diana alias Wonder Woman sedang mengikuti suatu pelatihan untuk menguji ketangkasan bersama prajurit-prajurit yang lain di tempat asalnya. Di antara peserta yang lain, hanya Diana lah peserta yang paling muda, sementara yang lainnya rata-rata sudah tante-tante. Mereka ditempatkan di sebuah arena yang terlihat megah dan beberapa tantangan untuk mereka lewati. Diana menjadi peserta yang paling cepat dan terdepan. Dengan mudahnya, Diana melewati tantangan-tantangan yang sangat sulit. Diana sempat mengalami kendala saat melewati bukit, namun dengan ketangkasan dan kepintarannya, Diana kembali bisa menyusul para pesaingnya. Sampai pada saat Diana mengambil finish dari kompetisi itu, Diana dicegah untuk menjadi yang pertama oleh panitia karena Diana dianggap mengambil jalan pintas saat mengejar pesaingnya. Diana pun merasa kecewa, namun ibu dari Diana datang dan menyampaikan kepada Diana jika kesabaran, ketekunan, keberanian, dan kebenaran adalah segalanya. Cerita berlanjut ke tahun 1984, menggambarkan sebuah kota di Amerika yang berlatar 80-an. Memperlihatkan seorang Max Lord yang berambisi bahwa semua orang bisa memiliki keinginan apapun. Max Lord adalah pengusaha minyak yang sedang diambang kebangkrutan. Pada hari itu di sebuah toko perhiasan terjadi perampokan yang dilakukan oleh perampok ecek-ecek. Mereka berhasil melakukan kekacauan di sebuah mal. Mereka terpojok oleh keamanan setempat dan mengancam akan menjatuhkan seorang anak dari lantai atas. Wonder Woman pun datang di saat yang tepat. Dia menyelamatkan anak itu dan dengan mudah melumpuhkan para perampok itu. Pada malamnya memperlihatkan kediaman dari Diana yang telah lama tinggal di kota itu. Di rumahnya terpajang foto jadul yang memperlihatkan kejadian telah lama yang dialami sebelumnya. Keesokan harinya Diana bertemu dengan seseorang yang bernama Barbara. Barbara adalah seorang sejarawan culun yang bekerja di sebuah museum benda bersejarah. Ketika itu mereka sedang mengecek benda-benda bersejarah yang baru saja didatangkan dari luar. Barbara tertarik pada salah satu benda berbentuk batu kristal. Kemudian Barbara menanyakannya pada Diana, namun mereka menganggap batu itu seperti batu biasa. Sampai ada salah satu orang berbahasa basi pada Diana sambil melihat batu itu. Orang itu berkata jika dia menginginkan segelas kopi. Tak lama orang itu langsung dibuatkan kopi oleh pelayan tanpa diminta. Yeah, I'll take one. Tapi mereka masih belum sadar bahwa batu itu mempunyai keistimewaan. Kemudian Diana dan Barbara makan siang bersama di sebuah kafe.
Walaupun mereka baru berkenalan, mereka berbincang-bincang dengan sangat akrab. Barbara ternyata sudah mengagumi Diana karena Diana adalah orang yang sangat populer di bidang sejarawan. Sedangkan Barbara hanya wanita culun dan tidak pandai bergaul. Better luck, I guess. Pada malam hari, Barbara pulang ke tempat kerjanya. Dia mengambil batu itu dan mengatakan keinginannya. Dia menginginkan seperti Diana, cantik, kuat, dan istimewa. Tanpa dia sadari bahwa batu itu memiliki keistimewaan. Ternyata batu itu memiliki kekuatan mengabulkan permintaan. Keesokan harinya, Barbara merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Barbara pun mencoba berpenampilan tidak biasa. Dia melepaskan roknya dan hanya memakai celana ketat ketika ke kantornya. Barbara didatangi oleh Max Lord yang berniat mencari batu ajaib itu. Entah dari mana si Max Lord itu tahu tentang batu itu. Dia berpura-pura ingin mendonasikan keuntungannya untuk museum benda bersejarah di tempat itu. Tak lama Diana melihat Barbara dengan Lord dan menghampirinya. Diana mencurigai jika Max Lord mempunyai niatan jahat kepada Barbara. Setelah itu Max Lord menuju ke kantor perusahaannya yang sudah diambang kebangkrutan. Terlihat hanya beberapa karyawan di kantor itu dan seorang anak dari Max Lord yang bernama Alistair. Pada hari yang sama Diana memeriksa batu ajaib itu, namun batu itu telah tiada di tempat semestinya. Dia curiga bahwa batu itu telah digunakan oleh Barbara dan akan diserahkan pada Max Lord. Suatu hari Barbara berpakaian tidak seperti biasanya. Dia memakai gaun modern dan seksi untuk persiapan acara pesta yang diadakan oleh Max Lord. Saat acara pesta, Barbara ditemui oleh Max Lord. Max Lord terkejut melihat penampilan Barbara yang berbeda dari biasanya. Dia merayu Barbara dan diajak ke kantor Barbara untuk tujuannya mengambil batu ajaib itu. Barbara pun lengah karena rayuan dari Max Lord dan batu itu pun diambil alih oleh Max Lord. Give it a look. Sementara Diana sibuk mencari Barbara karena khawatir dengan batu ajaibnya. Tapi Diana bertemu dengan Steve yang tiba-tiba muncul di tubuh orang lain. Steve hadir kembali karena Diana pernah berharap pada batu itu ketika di museum. Diana kaget akan kehadiran sosok Steve yang selama ini sudah mati. Lalu Diana melupakan pencarian Barbara karena sudah bertemu dengan orang yang selama ini dicintainya. Dan Diana pergi ke rumah Steve untuk melepas kerinduannya. Setelah Max Lord mengambil alih batu ajaib itu, dia berkeinginan untuk menjadi batu itu sendiri. Dan batu itu pun lenyap dan kekuatannya masuk ke dalam tubuh Max Lord. Keesokan harinya Barbara pergi ke tempat kebugaran. Karena pengaruh dari permintaannya pada batu itu, dia terlihat sangat kuat. Sementara Diana pergi dengan Steve untuk mencari Barbara. Pada waktu yang sama, Max Lord ke kantornya dan bertemu dengan asistennya. Asisten itu berkata kepada Max Lord tentang harapannya untuk perusahaan dan dengan kekuatan itu semua yang diucapkan asistennya menjadi kenyataan. Setelah Diana menemui Barbara, dia menanyakan tentang batu itu. Tapi Barbara menjawab jika dia telah meminjamkannya untuk sementara. Karena perusahaan Max Lord sedang ramai oleh kekuatan itu, Diana dan Steve pun langsung pergi ke kantor Max Lord. Diana dan Steve menyusup untuk menyelidiki apa yang dilakukan Max Lord. Mereka menemukan segel batu itu dan beberapa petunjuk tentang ambisinya yang ingin mengacaukan dunia. Max Lord ternyata telah pergi ke Kairo untuk menemui pengusaha tambang minyak. Diana dan Steve berencana untuk menyusul Max Lord dengan membajak pesawat jet milik pemerintah militer. Mereka pun berhasil mencuri pesawat jet itu dan pergi menuju Kairo. Of course. Keesokan harinya Max Lord menemui Raja Minyak di Kairo. Dengan kekuatannya yang bisa mengabulkan permintaan, Max Lord mengabulkan permintaan Raja Minyak itu untuk mengembalikan dinasti kerajaan leluhurnya. Dan sebagai gantinya Max Lord ingin mengambil alih perusahaan minyak yang dimiliki raja tersebut. Namun raja itu tidak memberikannya dan Max Lord membuat anak buahnya agar menjadi pengikutnya dengan menggunakan kekuatannya. Diana dan Steve berpapasan dengan Max Lord bersama anak buahnya.
Diana dan Steve langsung mengejar untuk menghentikannya, dan Wonder Woman pun beraksi. Diana harus kehilangan jejak Max Lord untuk menyelamatkan anak-anak yang hampir saja tertabrak rombongan Max Lord. Kekacauan demi kekacauan yang dilakukan oleh Max Lord terus terjadi. Diana, Steve, dan Barbara menemui orang yang ahli dengan suku Maya. Mereka mencari cara untuk menghentikan Max Lord karena ada hubungannya dengan suku Maya. Kekuatan batu itu hanya bisa dihentikan dengan menghilangkan kembali keinginan itu. Namun Barbara tidak setuju jika kekuatan batu itu harus dihancurkan. Barbara? Ketika Steve berada di rumah Diana, Steve melihat baju besi yang tersimpan di rumah Diana. Steve diperlihatkan bahwa baju itu milik pejuang bangsanya yang bernama Asteria. Diana sudah mengetahui jika Max Lord akan menemui presiden. Suatu hari Max Lord menemui presiden Amerika dan memintanya untuk berharap kepada Max Lord. Dan presiden Amerika itu mengucapkan permintaannya kepada Max Lord. Dia meminta agar negaranya menjadi negara terkuat dan mempunyai nuklir di segala penjuru dunia dan ingin menjadi penguasa yang ditakuti dunia. I would want all of your power. What's this? Max Lord melihat rancangan rahasia di sana. Menurut keterangan presiden, alat itu adalah satelit untuk mengambil semua saluran di seluruh dunia. Max Lord tertarik dengan fasilitas itu dan memintanya agar bisa ia gunakan untuk ambisinya membuat semua keinginan seseorang terkabul. Diana dan Steve telah menunggu Max Lord di istana. Ketika Max Lord hendak akan pergi, Diana dan Steve mencoba menghentikan Max Lord. Di tengah pertarungan itu, Diana dikagetkan dengan kehadiran Barbara yang sudah berbeda. Barbara sudah menjadi lebih kuat dan terbiasa dengan kekuatan dari batu itu. Up to you, but now I am. Nothing, nobody, me. What is it costing me? If it's the warmth, you're... Diana menjadi lemah karena pengaruh kekuatan batu itu yang menginginkan Steve kembali. Kemudian Diana harus merelakan Steve pergi agar kekuatan Diana kembali. Akhirnya Diana mendapatkan kekuatannya kembali lalu mengejar pesawat yang ditumpangi oleh Max Lord. Setelah sampai di pangkalan militer, Max Lord berencana untuk menayangkan dirinya ke seluruh dunia. Dia akan menayangkan siaran langsung untuk mengabulkan semua keinginan orang di seluruh dunia. Sementara Diana mengambil jubah perangnya untuk menghadapi Max Lord yang sedang mengacaukan dunia. Sesampainya di pangkalan militer, Diana dihadang oleh penjagaan ketat dari pangkalan militer. Diana kembali dengan mudah melumpuhkan para tentara militer dengan jubah barunya. Tak lama kemudian Barbara pun muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan dan juga kuat. Tapi dengan wujud dan kekuatan yang baru pun Barbara tidak bisa mengimbangi Diana. I know you're in there, please!
Kemudian Diana menemukan Maxroad yang sedang berkhotbah untuk mengabulkan permintaan semua orang. Tapi Diana tidak bisa mendekatinya karena kekuatan yang luar biasa dari batu itu. Diana hanya bisa mengoneksikan cambuknya pada Maxroad dan berbicara kepada semua orang di dunia agar meninggalkan dan menghilangkan keinginan itu. Saat itu Maxroad teringat masa kecilnya yang menjadi korban bully dari teman-temannya, maka dari itu Maxroad berambisi untuk mengabulkan keinginan siapapun. Saat Maxroad tahu bahwa anaknya Altair dalam bahaya, kekuatan Maxroad mulai melemah. Saat bersamaan, orang-orang di seluruh dunia pun meninggalkan keinginannya. Kekuatan batu itu pun menghilang dan keadaan dunia kembali seperti semula. I renounce my wish! I renounce my wish. Yes, sir. Ceasefire. Take back my wish. Setelah itu Maxroad langsung menemui anaknya dan sadar akan perbuatannya adalah kesalahan. Di akhir film, Diana bertemu dengan seseorang yang tubuhnya pernah berubah menjadi Steve. Diana hanya sekedar menyapanya dan Diana terlihat sudah mengikhlaskan yang sudah terjadi pada Steve. Happy holidays. See you around. Setelah kredit scene, terlihat seorang tante-tante yang mengaku dirinya adalah Asteria. Asteria adalah pemilik dari jubah emas yang dipakai Diana pada saat bertarung. Demikianlah alur dari film Wonder Woman 84. Menurut narator Kentang, film ini memiliki alur yang lumayan lambat, tapi masih bisa terobati dengan aksi-aksi Wonder Woman dan sedikit humor yang membuat kita tidak bosan. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.